Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang skala pengukuran, reliabilitas, dan validitas. Nah, apa itu skala pengukuran? Skala pengukuran data dalam penelitian menurut Sugiono adalah kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala adalah suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu dalam hal terkait variabel minat yang kita pelajari. Ada 4 skala dasar. Yang pertama yaitu skala dasar nominal. Skala nominal ini merupakan skala yang paling sederhana. Skala ini hanya digunakan untuk membedakan antara data yang satu dengan data yang lain tanpa membuat adanya tingkatan. Contohnya jenis kelamin. Nah, perempuan dan laki-laki. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis kelamin tidak dapat dikatakan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih tinggi tingkatannya atau sebaliknya. Data yang termasuk data nominal juga pasti akan termasuk ke dalam data kategori. Kemudian yang kedua, skala pengukuran ordinal. Skala ini hampir sama dengan skala nominal, namun di skala pengukuran ini tingkatan dari data lebih diperhatikan. Misalnya tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Tentunya tingkat pendidikan SD akan lebih rendah jika dibandingkan dengan dua tingkat lainnya dan sebaliknya. Data yang digunakan untuk skala pengukuran ini juga menggunakan data kategori. Selanjutnya yaitu skala pengukuran interval. Nah, dalam skala interval akan terdapat interval atau jarak. Skala pengukuran ini digunakan untuk membedakan, namun juga untuk mengurutkan. Contohnya pengukuran tinggi badan. Kemudian skala rasio. Skala rasio ini hampir sama dengan skala interval. Hanya saja pada rasio memiliki nilai 0 mutlak. Contohnya ketika suhu mencapai nilai 0 derajat berarti akan menunjukkan suhu yang dingin. Namun ketika tinggi badan bernilai 0 itu akan terasa cukup mustahil. Skala penilaian. Dalam skala penilaian, setiap objek diskalakan secara independen dari objek lain yang diteliti. Skala penilaian ini ada 10. Yang pertama ada skala dikotomi, di mana skala ini digunakan untuk mendapatkan jawaban iya atau tidak, seperti contohnya, apakah kamu memiliki mobil? Jawabannya iya atau tidak. Yang kedua ada skala kategori, di mana skala ini menggunakan beberapa item untuk mendapatkan suatu respon. Contohnya seperti, di mana di London Anda tinggal? Jawabannya di London Timur, atau London Selatan, atau London Barat, atau London Utara. Kemudian yang ketiga ada skala diferensial semantik. Dalam skala ini beberapa atribut bipolar diidentifikasi pada skala ekstrim dan responden diminta untuk menunjukkan sikap mereka terhadap individu, objek, atau peristiwa tertentu. Contoh skala diferensial semantik yaitu responsif sama dengan tidak responsif, cantik sama dengan jelek, berani kebalikannya jadi malu. Yang keempat ada skala numerik, di mana skala numerik ini mirip dengan skala diferensial semantik, dengan perbedaan bahwa angka-angka pada skala 5 poin atau 7 poin disediakan, dan kata sifat bipolar di kedua ujungnya. Skala ini juga sering diperlakukan sebagai skala interval meskipun secara formal bersifat ordinal. Contohnya, seberapa senang Anda dengan agen real estate baru Anda? Jawabannya yaitu sangat senang, 7654321, atau sangat tidak senang. Kemudian ada skala peringkat yang diperinci. Skala peringkat yang diperinci sering digunakan dalam penelitian bisnis karena menyesuaikan dengan jumlah poin yang ingin digunakan peneliti, serta nomenklatur jangkar yang dianggap perlu untuk mengakomodasi kebutuhan peneliti untuk mengetuk variabel. Kemudian ada skala Likert. Skala Likert dirancang untuk menguji beberapa quote
subjek setuju atau tidak setuju dan pernyataan bahwa skala 5 poin dengan jangkar. Kelebihan skala Likert. Yang pertama yaitu kemudahan dalam penggunaan setiap langkah analisis. Yang kedua, memiliki reliabilitas yang relatif tinggi dibandingkan skala lainnya. Kemudian ada juga kekurangan skala Likert, yaitu yang pertama bahwa metode hanya bisa membuat urutan individu dalam skala, tapi tidak dapat membandingkan beberapa kali satu individu lebih baik dari individu yang lain di dalam kuesioner. Yang kedua, kekurangannya yaitu perhitungan membutuhkan penelitian yang tinggi. Perhitungan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Kemudian ada skala peringkat jumlah tetap atau konstan, di mana responden di sini diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin ke berbagai item. Ini lebih bersifat skala ordinal. Kemudian ada juga skala staple. Skala ini secara simultan mengukur arah dan intensitas sikap terhadap item yang diteliti. Karakteristik yang menarik untuk dipelajari ditempatkan di tengah dengan skala numerik yang berkisar, katakanlah dari lebih 3 hingga kurang 3 di kedua sisi item. Kemudian ada skala peringkat grafis, di mana representasi grafis ini membantu responden untuk menunjukkan pada skala ini jawaban mereka atas pertanyaan tertentu dan memberi tanda pada titik yang sesuai pada garis. Ini adalah skala ordinal. Kemudian ada juga skala konsensus, di mana skala konsensus adalah skala pengukuran sikap berdasarkan ketepatan atau relevansinya dengan konsep. Skala peringkat. Nah, skala peringkat ini digunakan untuk memilih preferensi antara 2 atau lebih objek atau item yang bersifat ordinal. Skala peringkat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perbandingan berpasangan. Skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek, responden diminta untuk memilih antara 2 objek sekaligus. Ini membantu untuk menilai preferensi. Kemudian yang kedua ada pilihan yang dipaksakan. Pilihan paksa memungkinkan responden untuk membuat peringkat objek relatif satu sama lain di antara alternatif yang disediakan. Hal ini memudahkan responden, terutama jika jumlah pilihan yang akan dirangking jumlahnya terbatas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada skala komparatif, di mana skala komparatif ini memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek saat ini, peristiwa, atau situasi yang sedang diteliti. Untuk selanjutnya yaitu ada validitas dan reliabilitas. Secara singkat, reliabilitas adalah tes beberapa konsisten alat ukur mengukur konsep apapun itu. Validitas adalah tes berapa baik instrumen yang diperkembangkan mengukur konsep tertentu. Yang dimaksud konsep itu adalah konsep mengukur. Validitas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu validitas konten. Validitas konten memastikan bahwa ukuran tersebut mencakup serangkaian item yang memadai dan representatif yang memanfaatkan konsep tersebut. Yang kedua yaitu validitas terkait kriteria. Validitas ini dibuat ketika ukuran tersebut membedakan individu berdasarkan kriteria yang diharapkan untuk diprediksi. Contohnya, jika ukuran etos kerja dikembangkan dan diberikan kepada sekelompok penerima kesejahteraan, skala tersebut harus membedakan antara mereka yang antusias menerima pekerjaan dan senang mendapatkan kesempatan berhenti sejahtera, dari mereka yang tidak mau bekerja bahkan saat ditawari pekerjaan. Yang ketiga yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk bersaksi tentang seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran tersebut sesuai dengan teori di sekitar pengujian dirancang. Dan di sini ada reliabilitas. Reliabilitas adalah hasil konsisten dari sebuah tes secara berulang. Sebagai sebuah bukti ketepatan hasil tes, walau tes tersebut diulang-ulang, hasilnya tetap akan sama. Dan di sini ada stabilitas tindakan. Yang pertama adalah reliabilitas tes ulang. Reliabilitas tes ulang ini adalah reliabilitas yang diukur dari hasil tes yang dilakukan secara berulang-ulang.
sebuah ulangan harian diberikan kepada siswa. Setelah 1 bulan, kembali diberi tugas mengerjakan soal ulangan tersebut. Apabila skor sama atau meningkat, maka reliabilitasnya tinggi. Dan di sini ada reliabilitas tes paralel. Didapat dengan memberikan 2 alat ukur yang paralelnya pada kelompok subjek pada satu kurun waktu. Hasil dari alat ukur tersebut harus setara karena semua spesifikasinya adalah sama. Di atas kertas, alat ukur tersebut memiliki teori yang sama, jumlah item yang sama, bunyi item yang sama juga. Dan di sini ada konsistensi tindakan internal. Pendekatan reliabilitas konsistensi internal bertujuan untuk melihat konsistensi antar item atau antar bagian dalam tes itu sendiri. Untuk itu, setelah skor setiap item diperoleh dari sekelompok subjek, tes dibagi menjadi beberapa belahan. Dan di sini ada reliability split half. Reliability adalah teknik pengujian reliabilitas instrumen dengan cara membaginya menjadi 2 bagian. Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur apakah dapat diandalkan dan konsistensi jika dilakukan dengan pengukuran berulang dengan instrumen tersebut. Dan di sini ada skala reflektif. Dalam skala reflektif, semua item diharapkan berkolerasi. Setiap item diasumsikan memiliki dasar yang sama atau konstruksi minat yang mendasari. Karenanya, peningkatan konstruk akan diterjemahkan ke dalam peningkatan nilai untuk semua item yang mewakili konstruk tersebut. Skala formatif. Skala formatif digunakan ketika konstruk dipandang sebagai kombinasi yang menjelaskan indikatornya. Dikutip dari Fornell 1987, Fornell dan Bockstein 1982. 5 dimensi dilihat sebagai karakteristik yang menentukan kepuasan kerja, yaitu peluang untuk promosi, 2 jenis pekerjaan, 3 rekan kerja, 4 kepuasan dengan pengawasan, 5 gaji. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan maupun sanggahan, bisa didiskusikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.